Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Utami, perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dia Kila dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, saya Amelia Citra, perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadir Ramadana, perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Azahra, perwakilan dari kelompok 6. Dan saya Aulia Ramadhani sebagai kameramen. Kami merupakan praktikan dari kelas M252. Yuk ikuti keseruan kami selama praktikum. Dadah! Dan bahan pengawetan kering. Adapun bahan yang diperlukan yaitu yang pertama hamster, yang kedua boraks 500 gram. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu styrofoam, baskom, kawat, pisau, pentul, benang dan jarum, tisu, kapas, alat bedah, hair dryer, tempat spesimen, dan ranting pohon. Adapun langkah kerja pengawetan kering pada hamster yang pertama, matikan hamster dengan cara disembelih secara hati-hati pada bagian leher. Pastikan leher tidak sampai putus dan pastikan spesimen benar-benar mati. Nah, langkah kedua, setelah hamster mati, bersihkan seluruh sisa darah menggunakan tisu yang menempel pada tubuh dan rambut spesimen hingga bersih. Langkah yang ketiga, sayat kulit hamster dari bagian dada hingga bagian depan kelamin dengan menggunakan pisau bedah dengan hati-hati. Nah, langkah yang keempat, pisahkan kulit dari daging dan organ dalam secara perlahan, dengan memastikan kulit tidak robek dan tidak ada jaringan daging yang menempel pada kulit. Nah, langkah yang kelima, setelah kulit terpisah, buang semua organ dalam seperti jantung, paru, lambung, usus, dan lemak hingga bagian dalam kulit benar-benar bersih. Lumuri bagian dalam kulit dengan boraks secara merata hingga seluruh permukaan bagian dalam tertutup boraks. Yang ketujuh, jemur hamster di bawah sinar matahari langsung selama 20 menit hingga bagian luar mulai kering. Langkah yang kedelapan, setelah dijemur, keringkan kembali menggunakan hair dryer hingga seluruh bagian dalam dan luar kulit. Nah, langkah yang ke-9, setelah benar-benar kering, masukkan kapas ke dalam kulit secara perlahan hingga ukuran dan bentuknya menyerupai bentuk asli hamster saat masih hidup. Nah, langkah yang ke-10, setelah kapas terisi penuh dan bentuk sudah selesai, jahit kembali bekas sayatan pada perut dengan rapi menggunakan jarum dan benang. Kemudian berikan label dipasang pada tempat spesimen yang berisi nama spesies, nama kolektor, tanggal koleksi, kelompok hewan atau mamalia, dan tempat asal hewan. Nah, yang ke-12, spesimen awetan kering hamster siap disimpan dalam tempat spesimen yang telah disiapkan atau ruang kering pada suhu ruangan. Yang ke-13, perawatan dilakukan secara berkala dengan membersihkan debu menggunakan kuas halus pada bagian spesimen yang kotor. Selanjutnya yaitu alat dan bahan pengawetan basa. Adapun bahan yang diperlukan untuk pengawetan basa yaitu yang pertama ikan, yang kedua yaitu formalin 10% sebanyak 1 liter. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu toples, baskom, tisu dan suntik.
Adapun langkah kerja pengawetan basa pada ikan leoking. Langkah pertama, ikan leoking dimatikan terlebih dahulu dengan cara diketuk pada bagian kepalanya menggunakan benda tumpul hingga ikan tidak bergerak dan benar-benar mati. Langkah kedua, setelah ikan mati, ikan dicuci dengan air bersih untuk membersihkan lendir dan kotoran yang menempel pada permukaan tubuh. Yang ketiga, insan dan isi perut ikan dibuang melalui mulut dengan cara mulut ikan dibuka secara perlahan-lahan menggunakan pensil atau alat bantu lainnya dengan hati-hati agar tidak merusak jaringan mulut dan tidak menyebabkan luka. Langkah keempat, setelah insan dan isi perut berhasil dikeluarkan, ikan dicuci kembali dengan air bersih melalui rongga mulut untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran di dalam tubuh. Langkah kelima, ikan difiksasi dengan cara menyuntikkan larutan formalin 10% ke dalam bagian daging dan rongga perut agar jaringan tidak rusak dan tidak terjadi pembusukan. Langkah keenam, ikan leoking dimasukkan ke dalam botol spesimen yang sudah diisi dengan alkohol 70% dan pastikan seluruh tubuh ikan terendam sempurna. Langkah ketujuh, berikan label di bagian luar botol yang berisi nama spesies, nama kolektor, tanggal koleksi, lokasi penangkapan, habitat, dan metode pengawetan. Langkah ke-8, botol spesimen ditutup rapat dan disimpan di tempat yang sejuk, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami selama praktikum dan Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. dadah!